Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Septia Paradila. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis jaringan kerja atau PERT atau CPM. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu terdiri dari Aulia Rismala Nurpasihah dan saya sendiri Indri Septia Paradila. Lalu ada Marlia Eka Putri dan Ria Isnaini. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari PERT. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis, di mana keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Next. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aulia Rismala Nurpasihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jaringan kerja PERT atau CPM terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tugas. Identifikasi tugas yang terlibat dalam proyek dan menentukan ketergantungan antar tugas. Setiap tugas harus memiliki estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, membuat diagram jaringan. Membuat diagram jaringan dengan menggunakan tugas sebagai simpul dan panah yang menghubungkan tugas-tugas tersebut untuk menunjukkan ketergantungan. Diagram jaringan ini membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara tugas-tugas dan aliran kerja proyek. Yang ketiga, menentukan waktu. Menentukan waktu yang dapat diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Ini dapat dilakukan dengan meminta estimasi waktu dari tim yang terlibat dalam proyek atau menggunakan data historis dari proyek serupa. Yang keempat, ada menghitung jalur kritis. Mengidentifikasi jalur kritis dalam jaringan kerja. Jalur kritis adalah urutan tugas yang membutuhkan waktu paling lama untuk diselesaikan. Jika ada penundaan dalam tugas-tugas di jalur kritis, maka akan ada penundaan dalam penyelesaian keseluruhan proyek. Yang kelima, menghitung total proyek. Menghitung total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan estimasi waktu untuk setiap tugas dan jalur kritis. Hal ini membantu dalam perencanaan jadwal dan menentukan tanggal penyelesaian proyek. Yang keenam, memantau dan mengendalikan proyek. Selama pelaksanaan proyek, memantau kemajuan tugas, mengidentifikasi kemungkinan kendala atau perubahan, dan mengendalikan jadwal proyek. Jika terjadi penundaan dalam tugas kritis, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk menghindari penundaan dalam penyelesaian proyek. Dengan melakukan analisis jaringan kerja PERT atau CPM, manajer proyek dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar tugas, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek, dan bagaimana pengelola sumber daya secara efisien. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pengendalian proyek yang sukses. Yang berikutnya ada proses dalam PERT atau CPM. Yang pertama ada komponen jaringan. Komponen jaringan ini terdiri dari dua, yaitu ada simpul dan panah. Simpul dalam jaringan merupakan representasi dalam suatu aktivitas atau tugas yang harus diselesaikan dalam proyek. Setiap simpul memiliki nomor-nomor identifikasi yang unik. Yang berikutnya panah. Panah dalam jaringan ini menggambarkan hubungan ketergantungan antara tugas-tugas. Panah ini menghubungkan simpul-simpul dan menunjukkan arah aliran kerja suatu proyek. Yang kedua ada jadwal aktivitas. Jadwal aktivitas ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada waktu tercepat. Waktu tercepat ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas jika semua tugas pendahulunya telah selesai. Waktu tercepat ini dapat dihitung menggunakan metode forward pass. Waktu yang kedua yaitu ada waktu terlama, di mana waktu ini adalah waktu maksimal yang dapat diperbolehkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan proyek.
Waktu terlama ini dapat dihitung menggunakan metode backward pass. Waktu yang ketiga yaitu ada cadang waktu, di mana cadang waktu ini adalah selisih antara waktu terlama dan waktu tercepat untuk suatu aktivitas. Jika cadang waktu ini positif, ini akan menunjukkan sejauh mana aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi jalur kritis atau waktu penyelesaian proyek. Jika cadang waktu ini bernilai negatif, ini akan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas kritis yang harus selesai tepat waktu. Poin yang ketiga itu ada hambatan aktivitas, di mana hambatan dalam PERT atau CPM ini mengacu pada waktu penundaan yang dapat ditoleransi untuk suatu aktivitas tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Aktivitas dengan hambatan 0 adalah bagian dari jalur kritis, sedangkan aktivitas dengan hambatan positif adalah aktivitas non-kritis. Poin yang keempat itu ada waktu estimasi. Waktu estimasi ini adalah estimasi yang diberikan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, di mana estimasi ini dapat berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu seperti konsultasi dengan anggota tim atau teknik seperti 3-point estimation dalam PERT yang menggunakan 3 nilai. Yang pertama itu nilai waktu optimis, yang kedua ada waktu pesimis, dan yang ketiga adalah waktu yang paling mungkin. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan keterbatasan PERT atau CPM. Yang pertama, kelebihan. Perencanaan jadwal terperinci, maksudnya itu memungkinkan perencanaan jadwal yang terperinci dengan mematokkan aktivitas proyek dan ketergantungan antara aktivitas tersebut. Yang kedua, identifikasi jalur kritis. Maksudnya itu, PERT atau CPM membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis, yaitu urutan tugas yang membutuhkan waktu paling lama untuk diselesaikan dan menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, pengendalian jadwal efektif. Jadi memungkinkan pengendalian jadwal yang efektif dengan memantau kemajuan proyek secara teratur. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya yang efisien. Jadi PERT dan CPM membantu dalam mengelola sumber daya yang efisien dengan memperhatikan ketergantungan antara tugas-tugas dan alokasi waktu yang tepat. Dan yang terakhir, ada analisis risiko. PERT atau CPM memperhitungkan ketidakpastian waktu dengan menggunakan teknik 3-point estimation. Hal ini memungkinkan analisis risiko yang lebih baik dan membantu manajer proyek dalam memahami kemungkinan penyelesaian proyek dalam berbagai skenario. Selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama ada asumsi linier, di mana PERT dan CPM didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas dalam proyek memiliki hubungan linier dan waktu yang dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua ada estimasi waktu yang sulit, yaitu menentukan estimasi waktu yang akurat untuk setiap aktivitas dapat menjadi tantangan. Estimasi waktu seringkali melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan lingkungan. Selanjutnya ada tidak memperhitungkan sumber daya yang terbatas, dan selanjutnya lagi ada kurang fleksibel terhadap perubahan, dan yang terakhir terdapat tidak memperhitungkan risiko non jadwal. Maksudnya itu PERT atau CPM tidak mempertimbangkan sumber daya yang terbatas secara langsung. Metode ini hanya fokus pada urutan tugas dan estimasi waktu tanpa memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Jadi sekian pemaparan materi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian gitu ya.